Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, kembali menjumpai Anda. Mungkin kita akan update ya Mas Ersu tentang Yes, Aceh. Tapi sebelum tentang itu Aceh. ya kita Tapi ya, saya kemarin sempat terkejut ketika membaca di media pernyataan Pak Prabowo bahwa ya. dalam pertemuannya dengan para gubernur ya, kepala daerah di Papua itu ya, Pak Prabowo menyatakan Mhm. ingin agar Papua juga dikembangkan sawit di sana karena dengan begitu nanti juga ada produksi biofuel ya, energi dari Papua. Saya jadi terpikir, apakah Pak Prabowo ini satu dapat laporan yang cukup komprehensif tentang bencana di Sumatera, terus kedua, terus kemudian Pak Prabowo itu meresponnya dengan cukup baik begitu, karena kan yang di Sumatera ini jelas semua menyatakan dan fakta-fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa ini memang bencana metode hidrologis betul itu, tapi ini itu diperparah dengan adanya kerusakan alam dan salah satunya penyebabnya itu kan ada tiga ya Mbak Agi, penebangan hutan. Saya nggak suka menggunakan istilah Ya, pembalakan liar. Pembalakan liar itu kesannya seolah-olah itu masyarakat biasa atau pengusaha-pengusaha kecil. Padahal kan pembalakan ini kan dilakukan oleh HPH besar-besar itu kan, besar-besaran itu yang betul. banyak perusahaan itu. Dilakukan oleh korporasi, jadi Ya, pembalakan memang ada. ya, Kalau masyarakat malah cuman ya. penebangan biasa Iya, saja ya. itu Kalau yang ini pertama. Ya, pembalakan pembalakan besar-besaran. besar-besaran, kemudian tambang. Nah, tambangnya juga jangan disebut tambang ilegal. Karena kalau tambang ilegal itu kecil sekali. Ini tambang yang mendapat izin juga dari pemerintah yang melakukan perusahaan di situ kan. Dan berikutnya tentu saja sawit. Ini kan itu kan bolak-balik diomongin sawit itu memang iya betul pohon. Tapi ini pohonnya itu pohon yang dia akarnya akar serabut. Ketika terjadi terjadi hujan, ya dia nggak bakal bisa menahan derasnya air hujan itu gitu. Daunnya ya juga itu, walaupun dikatakan Pak, ini kan Pak Prabowo bukan pertama kali ngomongin sawit. Waktu itu sebutnya bahwa Ya. dia heran kenapa sawit disebut deforestasi karena itu juga namanya pohon dan juga ada daunnya. Kan begitu ya Mbak Agi. Terus yang terakhir ketika di Golkar Pak Prabowo membangga-banggakan bahwa itu karunia Allah. Iya, karunia Allah itu kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa berubah jadi bencana. Tapi Pak Prabowo kan konteksnya menyebutnya bahwa oh, kita punya kebun sawit yang sangat luas di dunia ini. Bahkan sekarang kita bersaing dengan Malaysia ya. Tadinya Malaysia kan yang paling banyak ya pemain sawitnya itu akan menjadi bencana kalau tidak dikelola. Nah, kalau di Sumatera saja sudah terjadi seperti ini, kita bisa bayangkan kalau kemudian itu diekspor gitu ke Papua, apa yang terjadi nanti dengan Papua? Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Ya, ini memang luar biasa banget ya pernyataan dari Pak Prabowo ini mengejutkan. Belum selesai luka menganga yang ada di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara di Sumatera Utara dan juga di Aceh yang sekarang bahkan masih ada yang belum terjangkau. Mungkin itu tidak sampai ke telinga Pak Prabowo. Laporan itu tidak diketahui oleh Loh, Prabowo Pak begitu. Prabowo Jadi kan datang loh Mbak sampai 2 kali loh ketemu pengungsi dan tapi sebagainya loh Mbak. iya, dan masyarakat berteriak-teriak, Prabowo ke sini dong, Presiden ke Hmm, sini. hmm, Jangan hanya di tempat-tempat yang bisa dilalui mobil, hmm, jangan hanya di tempat-tempat yang sudah ada penerangannya, karena itu semua kan fake. hmm, Sesudah itu penerangannya dicabut lagi, padam lagi. Jangan hanya di tempat yang seolah-olah sudah ada air bersih, karena air bersih itu masih sangat-sangat langka. Mereka hmm, menggosok gigi dengan air lumpur yang kemudian diendapkan dan di atasnya yang masih berwarna coklat
coklat itu dipakai untuk menggosok gigi, digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, untuk berwudu apa dan sebagainya. Jadi memang kondisi kalau kita melihat, jangan hanya melihat akun-akun akun-akun besar, apalagi akun-akun buzzer, akun-akun yang mendukung kepada pemerintah, karena mereka tidak akan memberitakan soal itu. Yang memberitakan soal itu adalah banyak sekali akun ibu-ibu yang tadinya ibu rumah tangga terus kemudian ikutan terjun gitu Mas Hersu, menjadi aktivis, menjadi relawan, begitu juga yang memang sudah aktivis kemudian menjadi relawan di sana, mengumpulkan pendanaan, dan mereka masuk ke daerah-daerah yang pedalaman sangat jauh begitu dari jangkauan pemerintah dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena yang jangankan yang masuk ke dalam, yang di kota pun mereka sudah repot untuk menangani itu semua begitu. Jadi dan itu banyak sekali buktinya. Kalau mau minta bukti itu bertebaran di medsos, tidak harus dicari, itu bahkan karena saking viralnya sudah masuk sendiri ke beranda kita. Jadi Prabowo pada saat bertemu dengan 6 orang gubernur Papua, memang ini membahas khusus rapat terbatas khusus tentang Papua, tentang pembangunan di Papua yang saat ini dikepalai lah istilahnya begitu ya, dikoordinatori oleh Gibran, wakil presiden. Dan kemudian hadir di situ ada 6 gubernur Papua, kalau tidak salah ada 46 ya, semuanya kabupaten kota yang ada di Papua. Mereka semua hadir. Dan kemudian terlihat mereka mencatat apa yang dikatakan oleh Prabowo, dan Prabowo mengatakan nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Iya, gitu langsung ini para taipan sawit itu langsung begitu ya. Langsung dia langsung terbang ke Papua, ketemu gubernur-gubernur, ketemu bupati, dan izin langsung dikeluarkan. Mau instruksi dari presiden kok, kan gitu. Betul. Dan juga selain itu juga ada tebu yang menghasilkan etanol, singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Begitu cita-citanya Prabowo. Impiannya Prabowo, dia juga ingin memanfaatkan tenaga surya atau tenaga air dioptimalkan di Papua. Ya kalau ini nggak apa-apa, tenaga surya, tenaga air, terutama mereka yang berdekatan dengan air terjun, jangan dibikin-bikin ya, bukan seperti geotermal apa dan sebagainya yang sehingga masyarakat harus menyingkir apa dan sebagainya. Nah kalau tenaga air gitu sudah banyak dilakukan sih Mas Hersu, banyak LSM juga yang kemudian ketika sebuah desa tidak terjangkau, maka dibuatkan tenaga air itu mengaliri sungai yang ada di antara sungai yang mengalir di situ, dan kemudian sehingga penduduknya dapat menghasilkan energi sendiri, listrik sendiri seperti itu. Itu sudah banyak, itu tinggal didanai Pak, dan kemudian dimasifkan itu di daerah-daerah terpencil. Nah, tapi kalau yang sawit ini betul-betul apa yang dikatakan Pak Prabowo itu mungkin itu salah satu impian, tapi kan bagaimana caranya supaya itu tetap bisa diawasi dan supaya memang di daerah yang memang tidak membahayakan, bagaimana ya cara mengatakannya, daerah yang dan juga tidak yang masif. Ini kan direncanakan masif sekian ribu hektar di salah satu wilayah, sehingga semua penduduk harus pergi. Aja, nggak bisa jutaan hektar itu kalau seperti Papua. Iya, bahkan sampai jutaan hektar, dan kita tahu kan ketika itu bagaimana ekskavator, ada 1000 ekskavator dibawa dengan menggunakan helikopter seperti capung di udara gitu ya, banyak sekali dibawa ke sana untuk membabat hutan. Ini banyak sekali Mas Hersu, kalau saya baca dari teman-teman LSM, dia mengatakan yang pertama itu memang menghasilkan cuan yang sangat banyak, duit yang sangat banyak. Karena apa? Pembabatan hutan. Kayunya dikemanakan? Ini kayu Papua yang tingginya itu bisa puluhan meter, bahkan ratusan meter. Kan ada suku di sana yang hidupnya ada 100 meter di atas tanah apa dan sebagainya, dan memang itu suku-suku tertentu begitu ya. Ada satu suku tertentu. Dan ini hutan di Papua masih hutan asli yang dimanfaatkan sedikit-sedikit oleh rakyat saja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk industri. Nah, salah satunya saya potret ini Mas Hersu, suara netizen ya. Selama ini kan kita melihat netizen itu yang kalau kita melihatnya di media, artinya dia membaca berita tersebut, sehingga kemudian dia berkomentar. Ini saya ambil dari Kompas dengan judul Prabowo ingin Papua ditanam sawit agar hasilkan BBM dengan dalih kedaulatan pangan dan energi, kemandirian pangan dan energi.
ini semuanya tidak ada yang mendukung atau apa loh. Kalau saya lihat ya, awas banjir bandang lagi bos. Waduh, ada yang rakyat Papua harus bersatu, tolak keinginan Prabowo ini. Demi keberlanjutan alam Papua bagi keturunan-keturunan rakyat Papua, pelajaran berharga dari bencana alam Sumatera jangan sampai terjadi di Papua. Wah, bisa juga nantinya pindahkan hutan yang gundul di Sumatera setelah direboisasi sebagian besar oleh perusahaan kebun sawit, dan di Papua direncanakan dengan pengawasan yang baik. Ini agak ada positifnya mendukung ya, agar tidak banjir bandang bagi masyarakat desa sekelilingnya. Jadi dia setuju, tapi dengan syarat dan ketentuan seperti yang dia katakan itu. Ada juga mengatakan, kenapa dengan Bapak ini sebentar bilang A, sebentar B, rakus, tidak punya empati, nggak dipikirnya. Lah ini orang baru aja kejadian di Sumatera, ini kata Dudi Her. Kemudian Kapten Misterio mengatakan, biar banjir kayak Sumatera. Yang kaya raya siapa? Yang sengsara pastinya rakyat. Kemudian Koperasi SPSI mengatakan, Sumbar dan Aceh tidak cukupkah jadi pembelajaran? Bila tidak mampu mimpin negeri ini, nyatakan mundur, Pak. Belajarlah dengan KDM bagaimana memperlakukan dan menjaga alam dengan baik, bukan justru merusak. Ya, Gubernur KDM, Gubernur Jawa Barat memang sekarang memoratorium pembangunan perumahan sama sekali di seluruh Jawa Barat sebelum selesainya kajian. Akan dilakukan kajian dulu. Dan ini diprotes oleh para pengembangnya. Ada lagi yang mengatakan saat semua hutan gundul tinggal bencana yang akan diwariskan untuk anak cucu kita. Ini sebenarnya Prabowo ingin dikenang sebagai apa ya? Sebagai orang yang membuat kemandirian pangan dan energi, tapi di sisi lain kita tahu mental masyarakat Indonesia yang masih seperti ini, yang untuk dirinya sendiri, terutama para tahi pendapat dan sebagainya, oligarki yang merusak, yang bisa merusak alam, kong kali kong dengan pejabat, penguasa dan sebagainya. Sekarang saja dengan kerusakan di Sumatera yang bencana di Sumatera, walaupun mungkin itu dimulainya di masa SBY, berlanjut lagi di masa Jokowi, tapi terjadi bencana yang sangat besar di masa Prabowo. Ini kan orang sudah melihat itu kejadian di masa Prabowo loh. Kan seperti itu Mas Herssu. Apakah akan mewariskan seperti itu lagi? Ya. Oke, ini satu topik ya. Tapi perkembangan di Aceh juga saya kira sekarang menarik sekali ya, Mbak Agi, berkaitan dengan kontroversi surat yang tadi media banyak menyebutnya surat kedua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF. Tapi belakangan ini kemudian jadinya dibantah soal itu. Ini kita jadi bertanya-tanya, ada apa ya? Karena kemarin itu kan ada juga selain surat itu ada pernyataan dari Wali Nangro, ya. Wali Nangro Aceh itu kan kalau itu simbol ya, kalau di situ simbol kekuasaan memang ada presiden, tapi secara kultural ada Wali Nangro. Dan yang dia menyatakan ya nanti kalau dipersoalkan itu paling-paling nanti kita berunding lagi di Eropa gitu. Jadi sebenarnya dia juga menafsirkan sudah ada ancaman ya. Iya, gitulah. Jadi kan kalau berunding di Eropa itu kan itu mengenang seperti Helsinki kan gitu ya, Mbak Agi. Iya, Helsinki keturunan. Ya. Karena ini menarik apa yang terjadi di Aceh sekarang ini kan. Ini konflik di Aceh diakhiri dengan bencana besar tsunami dan itu perdamaian hadir. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara bencana ini kembali, tapi yang terjadi bukan perdamaian yang nggak hadir karena muncul ketidakpuasan dari masyarakat Aceh. Dan sebenarnya kan konflik yang berlarut di Aceh itu juga karena muncul ketidakpuasan dari masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat. Dan jangan terjadi lagi gitu karena itu mahal banget harga perdamaian di Aceh itu gitu, dan kita dapat blessing dalam tanda petik ya, kita nggak menyebut bahwa blessing karena itu ada pengorbanan yang sangat besar, ratusan ribu jumlah warga Aceh tewas, dan kemudian mendorong pihak yang bertikai, yang pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka akhirnya ke meja perundingan gitu. Jangan sekali ini gara-gara bencana besar ini kemudian justru kita malah kemudian terpecah belah lagi. Ini menurut saya kita bertanya-tanya ada apa nih kok tiba-tiba sekarang dibantah gitu. Iya, betul sekali Mas Herssu. Jangan sampai ada Hasan Tiro baru begitu ya. Jadi jangan sampai, kita perlu effort yang sangat besar begitu. Karena sekarang sudah banyak yang kalau di media sosial itu sangat sering saya mendapati soal Aceh menuliskan begitu ya, Aceh Merdeka begitu. Terus kemudian
Sumatera menjadi negara Ya. seperti itu. Jadi Sumatera bukan hanya Aceh, bukan hanya Sumut gitu, negara kesatuan Sumatera apa dan sebagainya. Jadi ini suara-suara itu ya, kalau semakin lama ini semakin ditangani bencana berlarut-larut, apalagi kemudian Pak Prabowo tidak sensitif, ya eh, yang apa, yang di Aceh saja masih belum tertangani sudah langsung Ya. ngomong soal pembukaan Lahan dia perkebunan di sawit baru Papua, iya gitu. ya. Ini hati-hatinya Mana lagi kenapa ya? Papua? Mengingatkan gini. Ini saya mengutip perbincangan saya dengan seorang sosiolog, ini profesor dari Unsyah ya, Profesor Umam Hamid yang menyatakan bahwa sebenarnya sekarang ini di kalangan generasi muda Aceh itu virus gerakan Aceh Merdeka itu atau virus separatisme itu sekarang udah mati suri, udah dorman gitu sebenarnya. Dan anak-anak yang sekarang itu udah enggak lagi, tetapi memori kolektif Tidak itu tersambung, dia ya. bisa di-recall lagi dengan peristiwa semacam ini Iya. gitu loh. Jadi kan tetap ada saja yang tidak puas dengan perdamaian yang ada di Indonesia dengan Indonesia sekarang kan ada kelompok-kelompok yang tetap tidak puas di sana dan mereka mendapat justifikasi. Jadi nanti kalau mereka mengkampanyekan dengan cara penanganan yang seperti ini gitu loh. Itu yang kita khawatir banget. Iya. Ya, coba kita lihat bagaimana ini surat dari, dikatakan ini kan surat dari pemerintah Aceh, gitu ya. Yes, oke. Kalau kita lihat suratnya, surat ini dengan tulisan Gubernur Aceh di atasnya, tapi emang sepertinya ini bukan kop surat resmi ya. Hanya ada lambang burung Garuda dan kemudian Gubernur Aceh. Biasanya kalau kop surat resmi, saya tidak tahu apakah di Aceh seperti ini, apakah ini resmi ya. Tapi kalau di provinsi lain atau di kabupaten di kabupaten atau kota, ya suratnya tidak seperti ini gitu. Dan kop suratnya maksudnya. Tapi di situ tertulis Banda Aceh 9 Desember 2025 dengan nomor surat 300.2 garing 18937. Di sini halnya adalah permohonan bantuan penanganan bencana. Kalau yang saya lihat ini kepada Kepala Perwakilan Residen Representatif UNDP Indonesia, United Nations Development Program ya. Dan kemudian di situ bla 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 yang kemudian meminta pendampingan teknis untuk kajian kerusakan dan kebutuhan damage and loss assessment. Yang kedua, program pemulihan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak, kerjasama dalam pembangunan kembali infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Jadi ini berhubungan dengan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi ya. Dan mereka ini memang UNDP dan UNICEF, ini yang menangani anak-anak ya. UNICEF United Nations International UNICEF Children's Emergency Program ya, UNICEF Emergency Fund. Nah, itu memang seingat saya mereka bergerak sangat masif kan ketika itu di Aceh begitu, sehingga surat ini sepertinya ya mengulang lagi ketika terjadi bencana tsunami dulu. Tapi kemudian ini kalau saya lihat ya Mas Hersu, 2 hari yang lalu ini kan yang woro-woro soal ini adalah Muhammad MTA ya, bukan dari Gubernur Acehnya sendiri, bukan dari Mualim, bukan dari Muzakir Manaf. Dia juru bicara ya ini kalau Muhammad Iya, betul. Siapakah Muhammad MTA ini? Kalau saya telusuri, ini sebelumnya pada tahun 2017 ya, Muhammad MTA ini diangkat Gubernur Aceh ketika itu Irwandi Yusuf sebagai penasehat khusus bidang politik dan keamanan. Jadi dia ini kelahiran dari PD ya. Terus kemudian pada masa gubernur berganti menjadi Muzakir Manaf, dia ini diangkat atau ditunjuk sebagai jubirnya pemerintah Aceh begitu. Jadi dan dia ini yang kemudian menyebarkan surat tersebut kepada wartawan. Jadi kita melihat misalnya seperti di pintu.co ini wartawannya menuliskan seperti ini kronologisnya Mas Hersu beredarnya surat tersebut. Di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sebuah pesan resmi yang beredar di kalangan wartawan justru membuka pertanyaan mendasar, siapa yang berwenang menentukan batas bantuan internasional ketika nyawa manusia masih dipertaruhkan. Jadi beredar di kalangan wartawan di sana, pesan tersebut masuk ke grup WhatsApp awak media pada Minggu pagi 14 Desember 2025. Grup yang selama ini digunakan Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh untuk mendistribusikan siaran pers resmi pemerintah Aceh.
Jadi memang disebarkan lewat itu. Admin grup meneruskan rilis 5 poin dari juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA tersebut. Nah, dalam rilis itu pemerintah Aceh melaporkan keterlibatan sekian banyak gitu ya, apa namanya, lembaga-lembaga yang sekarang sudah membantu Aceh baik nasional maupun internasional, dan meminta keterlibatan lembaga internasional dari PBB yaitu UNDP dan UNICEF. Secara khusus pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF. Bunyi rilis yang dikirim oleh Muhammad MTA. Nah, setelah itu diberitakan, kemudian ternyata ada penolakan atau ada ini dari Muzakir Manaf ya yang mengatakan bahwa dia tidak tahu. Ya, bantahan lah, semacam bantahan, tapi bantahan ini ditanyakan oleh media begitu kepada dirinya, kemudian dia membantah bahwa ya dia tidak tahu menahu dan surat itu adalah kepada LSM. Ya, UNDP dan ini kan bukan LSM. Dan dia atau yang dimaksud adalah LSM yang mengirim. Ya ini dari Muhammad MTA kan bukan LSM begitu. Karena dia adalah jubir dari Muzakir Manaf atau pemerintah Aceh begitu. Saya tidak mengerti karena bukan kita yang buat. LSM yang buat, kata Muzakir Manaf. Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu. Bukan ke BBB, tapi LSM yang ada di Aceh. Jadi unik juga ini, dan kemudian MTA pun, Muhammad MTA juga mengubah keterangannya. Dia menyebut pemerintah Aceh menyurati lembaga yang ada di Indonesia, bukan lembaga PBB. Lucu ya. Namun ia juga mengakui bahwa surat memang dikirim kepada UNICEF dan UNDP dengan alasan kedua lembaga itu masih memiliki program aktif di Aceh. Gubernur berharap mereka turut membantu pemerintah pusat untuk masalah penanganan bencana. Kata MTA seperti itu. Jadi ya ini masih tanda tanya ya. Jadi siapa yang sebetulnya mengirim? Tapi sebenarnya kalau kita paham konteksnya, clear sebenarnya persoalannya. Karena konteksnya kan sampai sekarang pemerintah pusat itu kan masih menolak. Pak Prabowo sendiri ketika menyampaikan pidato pengarahan dalam rapat dalam sidang kabinet kan juga menyatakan bahwa kita masih bisa membiayai sendiri karena katanya dia banyak mendapat telepon dari kepala negara sahabat yang ingin membantu, tapi dia menyatakan terima kasih karena kami masih bisa, kapasitas kami masih bisa menangani soal itu. Itu kan sebenarnya, dan kemudian tentu saja ada kekhawatiran kalau dianggap pemerintah Aceh itu melangkahi keputusan pemerintahan pusat. Tapi ini justru dilemanya menurut saya, karena sekali lagi soal yang begini ini menjadi sangat sensitif di Aceh ya. Kalau di satu sisi kemudian pemerintah menyatakan sanggup, tapi kemudian realitas di lapangannya ternyata berbeda dengan pernyataan itu, kan itu juga bisa. Jadi kalau kemarin kan ini Pak Prabowo belum nggak disebut sebagai pembohong sih, kalau nggak disebut penipu oleh orang Aceh, belum. Kayak saya menyebutnya begitu. Yang disebut kemarin kan bahlil kan gitu. Terus yang diramekan kepala BNPB yang disebut-sebut membangun tenda-tenda menjelang kedatangannya Pak Prabowo, kedatangan yang kedua kemarin ke Langsa, walaupun kemudian dibantah oleh BNPB bahwa mereka sebenarnya sudah cukup lama membangunnya, tapi kan katanya nggak bisa cepat gitu loh. Jadi ya ini mungkin ada sebagian yang baru dibangun menjelang kedatangannya Pak Prabowo. Jadi sekali lagi saya kira ini menurut saya kalau kenapa kemudian ada bantahan-bantahan lagi ya karena kita tahu satu, Muzakir Manaf juga punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Tentu kalau kemudian ada langkah semacam ini bisa aja dianggap dia melangkahi kewenangan pusat, itu kan jadi soal sensitif. Tapi ada faksi seperti Wali Nangro dan sebagainya nganggap itu sebuah keniscayaan, minta bantuan ke dunia internasional. Dan sebenarnya dalam hal ini warga Aceh, pemerintah Aceh juga nggak sendirian, karena mayoritas ini semua banyak elemen-elemen masyarakat yang mendorong agar dibuka sajalah pintu bantuan internasional itu, seperti halnya yang terjadi pada saat tsunami Aceh dulu. Ya sejauh ini kan kita tahu apa dampaknya, dampak buruknya, banyaknya militer asing bahkan yang masuk waktu di tsunami itu kan bagi ya. Dari Singapura segala macam itu banyak masuk, Malaysia masuk di sana militernya. Mereka sewa pesawat kecil dan sebagainya. Sejauh ini nggak terjadi. Sejauh ini kita nggak lihat itu ada dampak yang negatif. Justru yang terjadi kan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias itu dengan cepat karena ada yang namanya BRR. Nah kalau yang ini kelihatannya Pak Prabowo kemarin udah menyinggung ketika pidato di kabinet itu, udah menyinggung soal yang lembaga tadi, lembaga ad hoc yang seperti BRR. Kita nggak tahu namanya apa nanti dan siapa yang ada di situ. Saya kira itu penting.
Tapi soal bantuan asing ini kelihatannya pemerintah masih tetap narasinya Pak Prabowo Sama, terutama ya. Ya. betul. Kalau pejabat-pejabat lain sekarang mulai banyak menahan diri karena kemarin dihajar rame-rame ketika ada yang ngomong si Caimin, ketua DPD itu dihajar. Sekarang kelihatannya banyak yang menahan diri gitu. Tapi Pak Prabowo sendiri masih menyatakan bahwa dia Indonesia masih kuat gitu itu. Itu yang saya kira konteksnya itu Mbak Agi. Kenapa kemudian Muzakir Manaf itu cepat membantahnya ya, walaupun realitasnya yang menyebutkan pertama kali kan Muhammad MTA itu bukan Muzakir Manafnya. Tapi Muzakir Manaf sendiri kalau Anda lihat jejak digitalnya dia masih banyak dia menyatakan kami membuka diri untuk bantuan dari asing. Tapi artinya Iya, dari bukan sejak awal ya, sebetulnya. bukan proaktif tapi dia membuka gitu loh. Membuka, Iya betul. gitu. Ya, termasuk bantuan yang dari Malaysia itu yang dikatakan memang sudah datang sebetulnya Ya. Mas Hersu. Dan bantuan dari Cina ya, yang katanya juga memiliki kedekatan begitulah secara personal atau pribadi dengan Aceh begitu. Saya tidak tahu nih bagaimana mereka ini bisa datang. Itu kan termasuk di awal-awal pekan pertama sudah datang. Yang waktu itu Dan pencarian mayat ya katanya mencari mayat dalam betul. lumpur. Mereka tim ahli. Ya. Iya. Dan kemudian juga yang kalau yang belakangan ini yang kemudian banyak sekali sorot netizen pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian yang mengatakan ya kenapa misalnya bantuan dari Aceh itu ditolak karena Dari ternyata asing. setelah dilihat Bantuan dari asing. bantuan dari Malaysia bantuan dari Malaysia kepada Aceh itu ditolak karena mereka ingin mengirimkan bantuan berupa obat-obatan tapi setelah dilihat dinilai ternyata jumlahnya tidak sampai 1 miliar begitu. Jadi ya kalau segitu saja itu kita masih mampu begitu sehingga itu ditolak. Iya, sebetulnya bukan soal itu ya bagaimana bantuan itu cepat datang. Kapan cepat-cepatan datang? Karena kita berpacu dengan situasi yang kritis, waktu kritis gitu korban-korban itu mungkin hanya akan hidup selama berapa jam, selama sehari, 2 hari. Nah, waktu kritis itu di mana kemudian ada intervensi dari para baik itu relawan, baik itu pemerintah pusat atau daerah atau siapapun gitu untuk membantu mereka supaya tidak terlalu banyak korban yang tewas begitu. Ya. Jadi sebenarnya yang perlu kan ini penyelamatan mereka yang masih hidup kan Mas Hersu. Ya. Kalau yang sudah tewas itu adalah bentuk pencarian. Yang masih hidup ini yang terutama apalagi anak-anak yang sangat rentan. Yang kalau kita lihat situasi sekarang itu misalnya ya saya lihat ini dari beberapa akun Aceh Viral misalnya ini sedih sekali. Di situ dari Aceh Viral ada seseorang yang mengenakan kaos Prabowo Gibran ini kakek-kakek yang kemudian ketika diberikan telur begitu sebagai lauk makan gitu dia hanya bisa menangis saja dan ini yang memberikan saya tidak tahu ini apakah orang asing gitu ya wajahnya terlihat bule ataukah dari relawan kita. Dan kemudian ada lagi akun dari sahabat Almira Indonesia ini kita melihatnya terharu sekali ya karena bapak ini bukan makanan atau uang yang saya minta hanya sajadah dan sarung agar bisa sholat dengan tenang, dengan bersih, dengan benar. Jadi mereka menangis karena minta sarung dan minta sajadah Mas Hersu karena bajunya apa dan semuanya kotor penuh lumpur dia ingin sesuatu yang bersih. Yang sampai sekarang pun Mualim juga mengatakan dia memintakan bantuan berupa alat sholat gitu. Dan masih dari satu akun saja. Ini belum akun yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya yang bertebaran ya. Dari sahabat Almira ini juga memperlihatkan bagaimana kondisi ketika mereka melewati Aceh Tamiang terutama ini yang kondisinya masih buruk dan kemudian juga warga Aceh ini masih minta nasi. Yang artinya kalau orang datang terus nasinya mana, itu artinya ya memang belum terdistribusi dengan masif gitu. Bisa jadi mereka ada nasi tapi makan sekali sehari saja atau bahkan masih belum berupa nasi tapi berupa kue-kue atau jadi apa yang dan sebagainya. Dibutuhkan di sana memang makanan yang langsung siap bisa dimakan ya Mbak Agi ya dalam hal ini. Langsung, betul. Tidak perlu dimasak lagi atau apa. Ya. Kalau bukan beras bukan apa tapi dapur umum gitu ya karena memang air juga susah di sana kan ya gitu jadi bagaimana mau masak mau apa kemudian peralatan masak mereka juga udah rusak semua dan sebagainya kan gitu jadi mesti dipahami bahwa yang diperlukan sekarang kelihatannya dalam situasi sekarang adalah makanan jadi itu jauh lebih dibutuhkan oleh mereka gitu ya bukan berarti kemudian bantuan lain juga tidak diperlukan gitu.
Iya, kalau bantuan pakaian ini bahkan di stop dulu ya. Saya lihat dari JNE atau JNT itu yang memberikan pengiriman gratis, mereka juga untuk yang pakaian layak pakai itu di stop dulu karena sudah terlalu banyak begitu. Yang dibutuhkan adalah makanan yang siap saji, yang bisa langsung dikonsumsi begitu. Karena mereka-mereka yang sudah lemas apa dan sebagainya ya tentu tidak bisa mempersiapkan. Dan kalau kita lihat dari video ini dari sahabat Almira ini Mas Ersu sedih banget ya, negara Indonesia ini menginginkan apa? Ada target untuk generasi emas tahun 45, ada Ya. target untuk apa mengurangi stunting apa dan sebagainya. Tapi dari 3 provinsi ada berapa anak dan bayi yang menjadi korban dalam hal ini yang seharusnya ini kalau saya melihat misalnya tragedi gempa di Lombok misalnya, hanya dalam waktu 1 pekan, pekan kedua itu sudah mulai ada tenda yang kemudian ada pembelajaran, mereka meneruskan belajar yang SD yang apa namanya yang TK ada kelompok bermain dan sebagainya. Tapi sekarang di sana ini belum Mas Irsul. Kalau kita lihat belum bergerak seperti itu. Jadi anak-anak selama 3 pekan sekarang sudah 3 pekan bahkan lebih ya. Ini mereka ya masih belum terjangkau soal pendidikannya. Ini soal generasi emasnya gimana berlanjutnya nantinya. Yes. Jadi saya kira ini kita mesti berpikir juga ya, bukan hanya sekedar menangani bencana, tapi melakukan mitigasi apa yang jadi penyebab bencana, sehingga dengan begitu nggak muncul kebijakan-kebijakan baru yang mengulang lagi kan, seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi soal kebun sawit, dan sebenarnya di tengah situasi ini kan betul-betul membuat banyak orang nggak habis pikir apa sesungguhnya yang terjadi dengan presiden kita itu kan Iya. gitu ya. Ya Mbak Apa Gia. lack of communication-nya itu loh Iya, Mas iya, Ersul. iya, iya. Ada lapisan yang membuat tidak bisa tembus Iya, komunikasi dari bawah ke Pak iya. Prabowo. Ini penting untuk diingat bahwa udah pasti ini adalah penyebab ulah manusia ini. Bahwa terjadi faktornya adalah banjir, curah hujan yang sangat deras, tapi ketika apa daya dukung lahannya itu masih cukup baik, ya nggak akan terjadi hal semacam ini. Tapi kan karena daya lahannya sudah lahan-lahan itu sudah rusak oleh kelakuan manusia yang rakus gitu kan. Ini kan manusia rakus semua ini Mbak yang menjadi penyebab ini kan, Betul. bukan sekedar makan perutnya lapar, bukan gitu. Ya, kalau orang cuma perutnya lapar aja ya kita bisa paham gitu. Tapi kalau orang yang udah sakit rakus, mereka udah ini kan benar-benar menjengkelkan, membuat rakyat ya sangat marah melihat situasi semacam ini. Please, jadi pemerintah jangan juga ngambil kebijakan yang yang malah makin memperparah situasi gitu. Oke. Yang bikin kaget Ya. gitu Ya. kan. Itu Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi akan melambung Ya, gitu. tapi mendengar pidato Pak Prabowo itu Ya. langsung kita Oh iya, kaget kaget. juga apa yang terjadi dengan Pak Prabowo gitu ya. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan ini. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.